Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Tahu nggak kalian, ada beberapa momen yang sangat unik, yang sangat menarik saat aksi demonstrasi mahasiswa UI kemarin di Bundaran HI bersama dengan elemen mahasiswa lainnya dan juga beberapa elemen masyarakat sipil. Di antaranya adalah hadirnya Tarwiyah. Waduh, Tarwiyah anak abah yang selama ini hilang di telan bumi akhirnya kembali mendapatkan panggung aksi demonstrasi. Kalau kita perhatikan, hidup Tarwiyah ini memang harus di jalanan, teman-teman. Dan kemunculan dia kemarin, itu sambil diiringi tangis-tangis, doa-doa di pinggir jalan, sambil dia ngejar-ngejar polisi. Waduh. Selain Tarwiyah, ada juga Menuk. Tahu kan Menuk siapa? Ibu-ibu yang selalu mendampingi Roy Suryo CS di setiap pemeriksaannya di Polda Metro, di setiap wajib lapornya, di setiap perjuangan Roy Suryo. Dan ada juga ibu-ibu yang tompelnya gede. Ya kalau kata kawan-kawan sih, ya istri empel ya kan, istrinya Udin. Waduh. Mereka hadir di tengah-tengah aksi demonstrasi. Kira-kira tujuan mereka apa ya? Nah, selain ketiga orang itu, ada juga Roy Suryo yang datang hadir menggunakan rompi kuning. Ya, katanya sih mewakili UI Watch gitu ya kan. Waduh, Roy. Ngapain kau di situ? Tapi yang menarik, Roy Suryo ini juga sedikit memberikan apa ya? Mungkin bisa dibilang provokasi atau seperti apa, saya nggak ngerti teman-teman. Tapi nanti kalian simpulkan saja setelah kita lihat videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Allah, beri kekuatan anak mahasiswa yang sedang berjuang di sana. Hancurkan mereka yang menghalangi, ya Allah. Ya Allah, Tarwiyah is back loh. Apa-apa ya Allah, hanya Engkau berbuat. Kun fayakun. Kabulkan doa kami. Amin. Bawa senjata ibu. Dipanas-panasin pula ya kan, ibu bawa senjata ibu. Buat apa? Bawa senjata buat apa? Buat apa pengecut? Dikejar sama Tarwiyah loh, Sikat Tarwiyah, sikat. Kenapa harus ditangkap? Wih. Mereka ini ada Menuk. calon-calon loh, bangsa ini loh. Menuk. Kenapa? Kasih kita alasan. Kenapa tidak boleh mereka melewati situ? Ayo Pak. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ngeri Saya kali di sini Menuk ya untuk kan? mewakili mahasiswa. Saya di sini sebagai ibu mereka. Saya akan menjaga mereka. Ibu Satu, mereka. Tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa ini diblokade? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Pak, ini anak-anak baik semua, Pak. Istri Udin. Apa yang terjadi sekarang ini? Aduh. Komplit mereka rupanya ya. Memang pemerintah itu harusnya berkaca diri. Asik, komplit mereka loh. Wah, ini momen saat sedikit terjadi ketegangan teman-teman antara petugas dan juga mungkin elemen masyarakat sipil dan juga mahasiswa kali ya. Ini wartawan nih. Emang luar biasa wartawannya, depan-depan situ loh dia loh. Kios. Waduh. Ini ketegangan terjadi teman-teman, ketegangan terjadi ya. Waduh. Didorong lagi ya kan. Udah canggih sekarang alat polisi ya. Udah bukan apa? Tameng-tameng itu lagi tuh. Kalau begini kan lebih enak nih. Wih, dipukulin. Dipukulin loh. Wah, itu gawat tadi tuh. Kok bisa-bisanya dia mukulin polisinya ya kan? Waduh, gawat itu tadi. Tapi wah, gimana teman-teman? Kehadiran Menuk, kehadiran istri Udin, kehadiran siapa lagi tadi? Tarwiyah, sepertinya memberikan semangat tambahan ya buat adik-adik mahasiswa, adik-adik masyarakat sipil. Wah, luar biasa. Apalagi tadi Menuk mengatakan saya mewakili mahasiswa ini. Saya ibu mahasiswa ini. Waduh, keren. Tarwiyah sampai ngejar-ngejar polisi ya kan, yang bawa senjata tadi. Waduh.
Sambil teriak-teriak berdoa dengan menangis. Waduh, luar biasa emang ibu-ibu ini. Inilah ibu-ibu yang sangat cinta tanah air. Yang rela mengorbankan anak, cucu, suaminya untuk membela tanah air. Waduh, luar biasa. Keren emang, keren. Ini harus kita acungi jempol, teman-teman. Tapi si kawan ini yang di samping saya ini juga ternyata hadir di sana dengan menggunakan rompi kuning ya. Nah, ini videonya ya. Saya ingin sampaikan bahwa saya berdiri di pinggir jalan ini, sementara di seberang sana adik-adik kita lagi berjuang untuk membela kepentingan rakyat, karena mereka menyatakan itu sebagai protes juga terhadap wakil rakyat kita, 580 anggota DPR yang saat ini terdiam dan tidak bersuara apa-apa, padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, saya ingin tegaskan dulu ya sebagai disclaimer, saya menggunakan rompi kuning ini bukan berarti saya mengaku-ngaku lulusan atau mahasiswa UI, karena saya memang menjadi anggota daripada UI Watch Plus Plus ya. UI Watch Plus Plus adalah sebuah organisasi ya yang kemudian dikelola oleh teman-teman lulusan dari Universitas Indonesia, yang kemudian mereka membuat satu civil society ya, organisasi di bawah, ditambah juga dengan teman-teman yang lain, beberapa lulusan kampus-kampus yang lain, ada lulusan juga selain dari UI, ada juga yang dari ITB, ada juga dari UGM. Saya tetap bangga dengan UGM. Kebanggaan saya itu saya tunjukkan dengan, kalau orang bangga itu nggak malu tunjukkan ijazahnya. Ya, jadi saya tetap bangga dengan UGM. Saya tetap mengejar orang-orang yang ngaku-ngaku UGM nggak mau menunjukkan ijazahnya, itu harus dikejar. Dan saya memang menggunakan properti ini sebagai apresiasi saya terhadap teman-teman dari UI Watch Plus yang kemudian juga ada. Saya tadi lihat mereka, teman-teman itu ada Pak Taufik Bahurudin, ada juga Pak Heru dan ibu-ibu yang lain yang menyemangati adik-adik yang sekarang sedang di jalan. Nah, untuk adik-adik ya, untuk adik-adik saya juga ingin sampaikan bahwa dukungan dari alumnus-alumnus ini penting. Apalagi UI itu menjunjung ya semangat atau moto yang disebut sebagai Veritas Probitas Justitia. Asik. Veritas Probitas Justitia yang berarti itu adalah kejujuran, kemudian kebenaran dulu ya, veritas itu kebenaran, kemudian kejujuran dan juga keadilan. Itu adalah moto yang sangat bagus sekali untuk diterapkan kepada semuanya. Dan UI Watch Plus Plus itu adalah organisasi yang kemudian membersamai kita semuanya. Nah, sekarang ke adik-adik ya. Adik-adik saya sangat support mereka. Adik-adik silakan lakukan aspirasi Anda. Iya. Maka harus dilakukan apa? Kita lakukan yang namanya mengoplos bahan bakar. Nah, meledaknya harga BBM di Indonesia. Ya, jadi kalau di sekitar saya berada atau sekitar tempat Anda menonton ini, masyarakat mulai bergerak. Ya, saya kira saya tidak mendorong, tapi juga tidak kemudian menolak. Ya, wajar. Harga dari 13.200 naiknya menjadi 16.350, bahkan jadi 17.000. Maka banyak orang yang mengatakan, wah, kalau BBM-nya naik, maka harus dilakukan apa? Kita lakukan yang namanya mengoplos bahan bakar. Nah, jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau nanti mungkin masyarakat akan membeli Pertalite, ya, mungkin nanti yang namanya barcode itu akan ramai, kartu barcode itu. Karena orang-orang beli BBM dengan barcode, akhirnya apa? Boncos anggaran subsidi dari pemerintah. Karena kelakuan orang yang katanya ganteng, yang ada lagunya itu, Mas Bahlil ganteng gitu ya. Nah, kita nyanyiin dulu buat dia. Tadi dia udah spill lagu ganteng. MBG Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng saja my little bolu ketan. Nah gitu lagunya Roy, gitu lagunya. Kok sama lagu aja Anda sangat-sangat sensitif sekali gitu. Santai dong, santai. Itu cuma lagu Roy, itu cuma lagu. Jadi Anda jangan terlalu tegang sama lagu ya. Jangan. Mau aku nyanyiin lagi mau. Ini kebijakannya. Dan saya agak khawatir terus terang saja. Jangan-jangan ini ada upaya pembusukan dari dalam untuk kemudian mengganggu stabilitas pemerintah di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo saya kira harus mencermati kondisi ini. Jangan biarkan Bapak diganggu oleh anak buah Bapak. Ya, Bapak sedang berusaha betul menstabilkan perekonomian bangsa ini, tapi tiba-tiba tanpa ada warning, tanpa ada kepada masyarakat, harga bensin non subsidi meledak. Saya bilang bukan naik lagi, ini meledak ya. Proses harga DEX ya. Pertamina DEX itu juga naik beberapa waktu lalu, naiknya juga luar biasa menjadi 26.000 sekian ya. Harga Pertamax RON 92 naiknya dari 13.200 menjadi 16.350 rupiah. Pertamax Green, saya biasanya pakai Pertamax Green, dari harga 13.900 sekarang naiknya menjadi 17.000.
boncos nanti karena orang-orang akan menyerbu SPBU dan mendorong Pertalite. Dan Pertalite Kau kali yang mungkin nanti boncos. akan terjadi krisis Pertalite dan nanti akan ribut. Kasihan rakyat. Rakyat itu nanti akan mengantri di Pertalite dan kasihan juga Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden pasti akan terganggu dengan adanya kelakuan dari pembantunya, dari menterinya yang tidak becus mengurus rakyat kayak Kau gini. yang kudet. Sekian dan terima kasih. Aduh kudet. Ini manusia kudet nih. Manusia kudet. Ngaku-ngakunya ahli, ngaku-ngakunya pengamat, tapi kudet. Kau kudet, Roy. Kurang update. Bahlil itu ya, yang Mas Bahlil ganteng ini ya, beberapa minggu lalu waktu dia rapat di DPR, dia sudah mengatakan bahwa pemerintah kemungkinan tidak akan menaikkan harga BBM yang bersubsidi, dalam artian Pertalite sampai akhir tahun. Kalau yang non subsidi kemungkinan akan dinaikkan, tapi menunggu ataupun melihat kondisi global yang saat ini masih bergejolak. Di Asia Tenggara ini hanya Indonesia yang belum menaikkan harga Pertamax-nya sampai 2 hari lalu. Tapi akhirnya apa? Pemerintah tidak bisa kalau tidak menaikkan harga Pertamax ini. Yang penting Pertalite tidak dinaikkan, yang subsidi ini yang untuk masyarakat miskin yang kurang mampu. Kau ini ya, make apa tadi dia? Pertamax Green. Kau protes Pertamax Green naik, ha? Kau mau pakai Pertalite lagi sekarang, ha? Jangan gitu dong. Gunanya itu dinaikkan biar kau bayar mahal. Masa kau bisa beli mobil mahal, nggak bisa beli BBM? Itu Roy. Aduh, kudet kau. Dan dia bilang tadi, Pak Prabowo, ini akan ada pembusukan dari dalam, dari menteri-menteri Bapak. Hey, kenaikan harga BBM ini sudah barang pasti diobrolin dengan RI1, sudah dirapatkan, dan Bahlil konferensi pers itu setelah dia ketemu presiden. Aduh kudet, ada manusia kudet sekudet ini ya rupanya ya, suka ngatain orang kudet padahal dia yang kudet. BEM UI, kalian kenapa sih malah promosiin LGBT? Malah mau nguji status LGBT di Indonesia sama sila kelima Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian kan bisa bedah dulu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh kagak LGBT? Ini juga sampai ada yang bilang kalau kampus UI itu jadi kampus negeri pertama di Indonesia yang merayakan Pride Month. Gue gak nyangka aja ya hal-hal kayak gini udah di tahap masuk ke kampus-kampus besar di Indonesia. Terus kalian kalau demo juga demo yang bener aja, jangan sampai sisipin hal-hal kayak gini juga. Gila ya lo pada. Wow. UI. Wow, ini gawat ini. Serius ini, ha? Serius ini. Wah, yang tahu informasinya coba komen di bawah teman-teman. Tapi ini ada Instagramnya nih, Suma UI. Menguji sila kemanusiaan di bulan kebanggaan. Loh. Kok jadi pelangi antum ini? Ngeri sekali loh. Ngeri sekali loh. Itu abang gak ikut waktu ke kuburan? Ya, disclaimer ini. Ya, saya kira ada abang juga itu. Enggak. Kan awal-awalnya kan masih sering bareng. Iya, tetapi saya menolak. Kenapa menolak? Loh, apa hubungannya penelitian ilmiah dengan kuburan? Oh, ini satu poin yang Iya buat dong, saya percaya jadi bahwa disclaimer saya nggak pernah hadir. Ya pada saat mereka ke kuburan yang ada Roy Suryo, Refli Harun dan Tifa dan diantar oleh Uri Baret. Saya diajak Uri Baret. Uri Baret. Apa radikal tuh. Uri Baret tuh yang ngancam Yang Pak kemarin, Jokowi iya, itu. Betul, yang radikal itu. Tapi ya, waktu itu mereka jelaskan apa hubungannya bang ke kuburan itu? Ya hanya mereka yang bisa menjelaskan. Bagaimana saya Maksudnya apa? menjelaskan hubungan ilmiah Maksudnya itu? di waktu abang nolak mungkin mereka jelaskan. Oh, Kita harus saya kira kesana. dugaan saya dia terprovokasi oleh tulisan dari Bambang Tri yang turunannya PKI segala macam komunis, ya bahwa tulisan Bambang Tri inilah yang semua kita menjadi ada di sini. Ya, pada saat saya bersama dengan Bambang Tri, apa dia bilang? Tujuan saya menulis buku itu cuma duit kok. Astagfirullah. Cuma duit. Makanya Gimana dia ngomong? Pada saat saya ke Pati, cuma ke mana itu? KKN-nya Pak Jokowi. Bukan, ke rumahnya, rumahnya, kalau nggak salah di Pati ya, karena itulah sekitar itu. Nah, saya bawa kan ke Jakarta, Bambang Tri. Bambang Tri, saya bawa ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan saya nginep di Jogja, terus dalam perjalanan ke Jakarta kan pakai mobil saya lewat tol ya cerita. Karena dia lagi senang mungkin ya kan, karena saya buka donasi di X saya dapat 125 juta dia, ya kan. Nah, dapat 125 juta, dia senang. Pada saat dia senang, mungkin semua dia keluarkan. Dia curhatlah di situ bahwa tujuan dia ya cuma duit gitu loh. Tujuan Nah, dia keluar cuma duit. dari penjara dia pinginnya bergen dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita sebenarnya sudah disesatkan oleh bukunya Bambang Tri
Yang semua itu artikel-artikel itu bisa kita dapatkan secara online, bukan penjajakan wawancara di lapangan, penelusuran. Interview, investigasi gitu bukan. Setelah dapat 125 juta donasi lewat akun X saya bilang, bayar seluruh utangmu, sisakan untuk kita penjejakan penelusuran narsum-narsum yang ada di buku undercover itu. Mana hasilnya? Pret, 0. Ketika kami ke Salatiga masuk dalam, katanya ada temannya Pak Jokowi yang adik angkatannya, katanya ya kan. Adik angkatan atau seangkatannya SMA, SMPP 40 atau SMA 6 Yogyakarta. Sebelum sampai ke rumah itu, sini aja, berhenti di sini, di dekat tambal ban lah kami diturun, kami harus berhenti. Saya saja, nanti dia takut ketemu dengan kalian, katanya. Nggak bisa begitu. Ini kan uang donasi. Wow. Untuk penjajakan penelusuran, orang mengasih dana itu untuk menginvestigasi lagi, menelusuri lagi itu kebenaran buat Jokowi Undercover 3 gitu tujuannya. Enggak. Dipaksa saya berhenti mobil, dia sendiri naik Gojek. Terus setelah itu dia laporkan, udah apa, dia takut dia ketemu bla 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 bla. Jadi nggak ada verifikasi narsum apapun dari buku Jokowi Undercover. Coba satu pun. Jadi 3 kali saya melakukan ke katanya narsum. 3 kali hal yang sama dia lakukan kayak Berarti gitu. awalnya abang menelusuri itu referensinya buku Bambang Tri itu. Peneliti bang saya. Iya. Ya kalau itu sih Cari kan ke data lapangan. peneliti. Ada pakai ilmiah, maka ada wawancara ke lapangan. Siapa wawancarai Pak Kasbujo? Saya kan. Iya. Jadi jangan diklaim oleh Refli Harun, apalagi Rosuryo. Gitu. Oke, jadi Dengan Bambang Tri juga saya lakukan itu. Bensin sendiri, biaya tol sendiri. Kenapa? Saya bermaksud, bener nggak sih narsum-narsummu itu di Jokowi Undercover 1 dan 2? Gitu. hasilnya 0. Rupanya tahu katanya Saya keluar duit, pepesan saya kosong ya kan. Makanya Jokowi bensin tol. Undercover ini katanya setelah Bang Egy kan terjebak dari Jokowi Undercover itu, dia datang ke rumah kemudian bersama si Gus Nur, kemudian kata Gus Nur, ini benar nggak? Benar, makanya muhabalat, sumpah. Akhirnya mereka terjebak dalam persoalan itu. Setelah itu kami kan ingin mencoba membantu Pak Gus Nur kan. Ternyata apa yang terjadi? Ada yang menyampaikan di Solo bahwa Bambang Tri ini kejiwaannya terganggu gitu. Iya memang. Iya, masuk Karena akal sih. anaknya, ya kan, istrinya. Jadi makanya saya bilang kita tersesatkan oleh Jokowi Undercover ini, Itu dia. sehingga kita ada di sini sekarang. tapi gitu. waktu itu abang udah sadar dari situ Belum. waktu penelusuran itu. Belum, saya kira dia memang istilahnya narsum-narsum itu ya benar-benar nggak mau dijumpai, takut gitu kan dengan Rismon gitu datang wawancara gitu kan. Saya masih percaya dengan Bambang Tri saat itu kan gitu, bahwa kita juga bisa dibodohi dia gitu loh, ya kan? Donasi habis, narsum nggak dapat 125 juta. Aduh, ternyata ya masih ada orang yang berpendidikan tinggi di Indonesia ini, tapi mudah tertipu dengan orang yang masih dipertanyakan kejiwaannya. Aduh. Saya tuh dari awal melihat wajah Bang Tri itu udah nggak yakin kalau orang ini bener. Apalagi ya ketika dia podcast sama siapa tuh ya? Sama yang pernah membuatkan puisi Pak Jokowi, kalau nggak salah dia orangnya. Dia tuh bercerita kalau dia sering didatangi dalam mimpinya, didatangi oleh guru spiritualnya. Kemudian guru spiritualnya memberikan pesan kepada Bang Tri dalam mimpi bahwa ikutlah dengan orang-orang ini di jalan kebenaran, ikutlah dengan Roy Suryo, Rismon dan segala macam. Aduh, bisa gitu ya kan, bisa dia ini dikibulin sama Bang Tri. Nah, yang dibilang Ibu Edeneti kalau ini ada gangguan kejiwaan, ya mungkin saja benar karena omongannya tuh nggak jelas, nggak nyambung. Tapi anehnya yang percaya sama dia itu gelarnya mentereng loh. Aduh. Entah kudet kah, entah asbun lah, entah ngomong asal-asalan lah. Apalagi waktu dia diundang di Rakyat Bersuara tuh, kosong banget, orangnya kosong banget, gak jelas manusia ini. Kalau masih ada yang percaya sama Bang Tri, udahlah,
kalian patut dipertanyakan kejiwaan kalian. Rismon aja tadi katanya dia sempat tertipu sama Bang Tri. Ya emang karena gini teman-teman. Logikanya begini, ketika kita sudah benci terhadap seseorang, contoh misal kita udah benci dengan Pak Jokowi, apapun informasi di luar sana yang negatif mengenai Pak Jokowi, pasti kita akan percaya, pasti kita akan telan mentah-mentah dan akan kita sebarkan kemana-mana informasi itu. Ya karena dasarnya kebencian. Kebencian ketemu dengan hal negatif, ya udah kawin dia. Kawin, makanya Roy Suryo dan kawan-kawannya, kalau ada hal-hal positif yang diceritakan oleh orang mengenai Pak Jokowi, dia nggak bakal percaya karena nggak akan match. Kebencian dengan positif itu nggak akan match, nggak akan teman-teman. Makanya mereka ini selalu ketemu dengan orang-orang yang patut dipertanyakan kejiwaannya. Aduh, luar biasa. Ini sebuah kesaksian yang apa ya? Yang menarik juga nih dari Rismon. Dikibulin semuanya kan sama Bang Tri. Aduh, Bang Tri berapa kali loh buka donasi loh. Waktu podcast sama perempuan itu, siapa sih namanya tuh yang bikin puisi untuk Pak Jokowi? Nah, itu juga kayaknya minta donasi juga dari situ tuh. Jadi memang dia memanfaatkan exposure-nya itu ya untuk donasi. Dan Rismon dapat 100 juta lebih loh untuk Bang Tri emang ya. Seroyal itu orang Indonesia teman-teman. Seroyal itu. Aduh, jadi Roy Suryo kalau bilang rakyat melarat, rakyat ini loh 150 juta loh, 150 juta orang donasi untuk Bang Tri, cuma-cuma. Nggak jelas emang, aduh. Dan tadi Tarwiyah, Menuk, istri Udin, aduh. Ini ngapain orang-orang ini turun aksi, nggak jelas emang manusia-manusia ini loh, nggak jelas. Aduh, semua hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas negara pasti dia nimbrung di situ, Ditambah lagi tadi UI Watch yang isinya tuh orang-orang tua yang suka ngata-ngatain Pak Jokowi. Ya itu isi UI Watch itu tuh. Para pembenci Pak Jokowi. Jadi mereka yang membenci Pak Jokowi gabungnya di situ tuh, ngumpul di satu kolam. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.